Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Najih Nurafa dengan NIM 12140700084 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Bimbingan Manasik dengan dosen aku Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan, SSI MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan unsur manajemen bimbingan manasik di KBIHU dan KUA. Saya mengambil materi manajemen bimbingan manasik ini di KBIHU Al-Mafiro Bandung dan di KUA Cibiru. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya dalam manajemen bimbingan manasik itu terdapat fungsi-fungsi manajemen yang harus dijalankan. Fungsi-fungsi manajemen ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bimbingan manasik dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi yang pertama, planning, perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen bimbingan manasik itu melibatkan penetapan tujuan dari bimbingan manasik serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini tuh meliputi penentuan agenda bimbingan manasik, lalu metode pelaksanaannya mau bagaimana, serta alokasi dari sumber daya yang diperlukannya itu apa saja. Selanjutnya, fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini melibatkan penentuan struktur organisasi yang jelas dan tugas-tugas dan tanggung jawab bagi setiap penyelenggara dari bimbingan manasik ini. Selain itu, fungsi pengorganisasian juga melibatkan pengaturan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik ini. Selanjutnya, fungsi pelaksanaan. Nah, dalam fungsi pelaksanaan dalam bimbingan manasik ini itu melibatkan pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk juga kegiatan dari bimbingan manasik itu sendiri, metode pelaksanaan yang digunakan apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta memastikan bahwa semua kegiatan dalam bimbingan manasik itu sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dalam manajemen bimbingan manasik itu merupakan pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan manasik itu sendiri, serta pengawasan terhadap sumber daya yang digunakan secara efisien, sehingga nantinya muncul apa faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan bimbingan manasik ini. Kemudian, fungsi terakhir itu evaluasi dan peningkatan. Evaluasi terhadap kegiatan bimbingan manasik, apakah kegiatan bimbingan manasik ini sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta perencanaan dan implementasi perbaikan dan peningkatan terhadap kegiatan bimbingan manasik untuk di tahun berikutnya. Nah, dengan menjalankan fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, manajemen bimbingan manasik dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menjadikan jemaah mandiri secara ilmu serta bisa menjalankan ibadah secara optimal sehingga menjadikan jemaah mabrur dan mabrur. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen bimbingan manasik. Yang pertama, orang, yaitu calon jemaah yang mengikuti kegiatan bimbingan manasik. Yang kedua, money, biaya, uang, biaya yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan manasik yang perlu dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan bimbingan manasik. Yang ketiga, material, alat dan bahan dalam bimbingan manasik seperti modul, buku panduan, audiovisual, dan sebagainya yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung proses kegiatan bimbingan manasik. Lalu, machine, yaitu seperti fasilitas dan sarana
prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan manasik. Kemudian metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan manasik seperti metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, penayangan video, praktek, simulasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada market, yaitu sasaran dalam kegiatan bimbingan manasik ini. Itulah unsur-unsur manajemen dalam bimbingan manasik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana manajemen bimbingan manasik di KBI HU Al-Makfiroh Bandung dan di KUA Cibiru. Manajemen bimbingan manasik di KBI HU Al-Makfiroh Bandung, yang pertama, jemaah haji ketika berangkat ke Tanah Suci harus dipersiapkan. Minimal ada 3, yaitu fisik, pesak, dan pasek. Fisik, karena ibadah haji dan umroh itu 90 sekian persen merupakan menggunakan fisik, dari mulai tawaf, sa'i, melempar jumroh, dan ibadah yang lainnya, sehingga fisik harus dipersiapkan. Karena itu ibadah haji dan umroh disebut ibadah fisik. Yang kedua, ibadah haji dan umroh itu ialah ibadah pesak. Pesak di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu perlu dipersiapkan. Yang ketiga, ibadah haji dan umroh itu ibadah pasek, yaitu manasik. Artinya bagaimana jemaah haji dan umroh sebelum berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh harus dibekali terlebih dahulu dengan ilmu manasik. Maka dari itu, KBI HU Al-Makfiroh membekali para jemaah sekian kali pertemuan, baik itu teori maupun praktek. Sehingga diharapkan ketika jemaah haji dan umroh datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, mereka sudah siap dengan ilmu yang telah diberikan ketika bimbingan manasik di Indonesia. Selain itu juga diharapkan jemaah bisa mandiri secara ilmu. Kemudian metode yang dilakukan oleh KBI HU Al-Makfiroh dalam kegiatan manasik ini itu terbagi 2. Yang pertama, metode ceramah dan tanya jawab, di mana ceramahnya itu 40% dan tanya jawabnya itu 60%. Yang kedua ada metode praktek, di mana dengan sengaja jemaah dibawa ke nuansa fisik itu sendiri, misalnya dibawa jalan-jalan atau berdesak-desakan, karena dalam pelaksanaan tawaf seperti itu. Kemudian jemaah juga dibawa ke nuansa prakteknya, yaitu dibawa ke asrama Haji Bekasi, sekaligus untuk pengenalan lapangan. Kurikulum yang digunakan KBI HU Al-Makfiroh itu adalah kurikulum yang dipadukan antara kurikulum dari Kemenag dan kurikulum intern, yaitu kurikulum dari KBI HU itu sendiri atau KBI HU-an. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di KBI HU Al-Makfiroh juga sudah memadai dan terus ditingkatkan untuk memaksimalkan kegiatan bimbingan manasik. Dan target dilaksanakannya bimbingan manasik di KBI HU Al-Makfiroh ini adalah supaya jamaah bisa mandiri secara ilmu, serta jamaah ketika berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen bimbingan manasik di KUA Cibiru. Manajemen bimbingan manasik di KUA Cibiru itu melibatkan tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan agar proses bimbingan manasik bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, perencanaan. KUA Cibiru menyusun program, perencana, dan terstruktur untuk kegiatan bimbingan manasik yang meliputi jadwal kegiatan, materi bimbingan manasik, tim penyelenggara bimbingan manasik, narasumber, serta rincian anggaran yang diperlukan dan yang harus dikeluarkan. Yang kedua, narasumber.
KUA Cibiru selalu memperhatikan kualitas narasumber yang akan mengisi di kegiatan bimbingan manasik. Narasumber juga harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang yang diajarkan. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan komunikasi dan sosial yang baik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan efektif kepada calon jemaah. Kemudian persiapan materi bimbingan manasik. KUA Cibiru selalu mempersiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman calon jemaah. Materi bimbingan manasiknya itu meliputi ilmu-ilmu keagamaan, fikih haji dan umroh, akidah dan akhlak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan manasik di KUA Cibiru secara teratur dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan bimbingan manasik ini. Proses bimbingan manasik di KUA Cibiru selalu dilakukan dengan komprehensif dan melibatkan interaksi antara narasumber dan calon jemaah. Yang terakhir, evaluasi. KUA Cibiru selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan masukan dari calon jemaah haji. Selain itu, evaluasi masukan dari penyelenggaraan bimbingan manasik di KUA Cibiru ini biasanya selalu diadakan pretest dan posttest untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan dari calon jemaah mengenai pengetahuan tentang ibadah haji maupun umroh dan prakteknya. Dengan demikian, mekanisme dan prosedur dalam kegiatan bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh KUA Cibiru sudah memenuhi standar dari Kementerian Agama. Manajemen bimbingan manasik di KUA Cibiru pun telah dilaksanakan dengan baik dan terkoordinasi, sehingga diharapkan calon jemaah dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang tata cara ibadah dan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan lancar dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Itulah penjelasan mengenai manajemen bimbingan manasik di KBIHU dan KUA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.